Nah, tadi saya berbincang-bincang dengan salah satu warga, kita menemui musola yang ada di sini. 11 kurang 5 menit. Oke, kita mencoba ke sana, tapi pesan dari salah satu warga, kita harus berhati-hati mengingat situasi dan kondisinya. Nah, seperti inilah situasi dan kondisi ini pantai. Kita akan melewati jalan ini menuju ke makam tersebut. Di sana itu mungkin WC dulunya, itu kloset istilahnya sana itu. Oke, kita langsung menuju sana lagi. Kurang lebih saya baru berjalan 50 meter dari awal tadi ini. Bisa dilihat sahabat-sahabat semuanya, ini 50 meter kurang lebih. Kurang lebih baru berjalan kurang lebih 100 meter. Ini sesuai ada tiang listrik. Ini 1, 2, terus 3. Ini 100 meter. Masih ada 3, 4, 5, 6, 7, 8, kalau nggak 8, 9. Jadi masih agak jauh ke sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, balik lagi dengan channel Blog Gedok. Pada kali ini saya akan mengajak teman-teman semua meninjau atau mengunjungi salah satu masjid yang ada dekat dengan makam Syekh Abdullah Mudakir, atau yang lebih dikenal dengan Mbah Abdul Mudakir, yang berada di Pantai Sayung. Namun bagi sahabat-sahabat yang melihat video yang pertama, silahkan saja klik tautan di atas. Bisa dikatakan makam terapung, tanda petik, di agak menjorok ke tengah lautan. Ini semua adalah bambu-bambu yang dirakit, diikat satu dengan yang lainnya. Ini menurut Mas yang tadi saya ketemui, salah satu pemancing, itu katanya buat tol. Nah, tidaknya wallahu alam. Di sana banyak pekerja-pekerja yang sedang menaruh apa ya, kalau di sini kelihatannya plastik itu. Jalannya selanjutnya seperti itu sahabat-sahabat semuanya. Mungkin karena itu kena abrasi terus menerus, jadi doa ambrol sampai sana. Untuk sampai di masjid tersebut kita harus melewati jalan beberapa meter, lebarnya kurang lebih 2 meter. Ini bisa panjangnya saksikan semua. Kita harus berhati-hati karena jalannya sedemikian rupa lah. Namun ini merupakan salah satu objek wisata atau tempat ziarah yang bisa sebagai tempat wisata atau ziarah yang sangat recommended. Empat tiang listrik dari perjalanan awal. Kita masih ada 1, 2, 3, 4. Nah, kita nanti aja lihat kepiting. Sudah mati kayaknya. Ini rupanya sudah ditata agak rapi ya. Terima kasih buat warga ataupun yang menata ini agar para peziarah bisa berjalan dengan enak. Itu cagak listrik yang kelima. Menurut informasi yang kami dapatkan bahwa perjalanan dari bibir pantai sampai dengan makam Syekh Abdullah Mudakir kurang lebih 700 meter. Nah, ini saya juga menghitung tiang-tiang listrik yang ada di tempat tersebut. Ya mungkin kalau perhitungan tiang listrik, kalau di perkotaan itu jarak satu dengan yang lainnya adalah 50 meter. Tapi ada juga yang mengatakan kalau di tempat-tempat pedesaan kurang lebih 40 meter tiap tiang listrik. Nah, ini perjalanan untuk menuju ke sana, dan kita sambil menikmati bagaimana keindahan luas pantainya, bagaimana keindahan laut tersebut. Namun kita tetap berhati-hati, jangan sampai kita bersendau gurau di tempat lokasi tersebut. Kita harus tetap menjaga keselamatan kita. Masih ada beberapa tiang listrik yang harus dilalui.
Saya sampai lupa itu berapa, entah 1, 2, 3 atau berapa, atau sampai 8 tuh. Pokoknya kurang lebih jaraknya 700 meter. Dan kita harus tetap berhati-hati karena melewati jalan-jalan yang sudah rusak karena hantaman ombak dari laut tersebut. Dan ini salah satu jalan yang harus lebih hati-hati di sini karena juga melewati cuma dari beberapa batang pohon bambu yang sementara jalannya sudah hancur diterpa oleh ombak laut. Kita tetap konsentrasi untuk melewati jalan-jalan tersebut untuk menuju ke lokasi masjid yang akan kita kunjungi sebelum kita mengunjungi ke makam Syekh Abdul Mudzakir. Coba lihat di sebelah kanan ada bangunan yang masih berwujud tembok warna coklat. Itu dulu adalah tempat hunian warga sebelum terkena rob daripada laut, dan saya mendapat informasi bahwa itu adalah milik warga yang saudaranya masih bertempat tinggal atau bermukim di daerah tempat dekat dengan masjid. Nah, inilah jalur yang sudah kami lewati, sungguh jauh ya dari bibir pantai sampai dengan saat ini, dan bisa dilihat itulah bekas mungkin WC atau kamar mandi. Nah, inilah lokasi-lokasi yang bisa panjenengan jumpai kalau Anda berkunjung di wisata atau tempat ziarah makam Syekh Abdullah Mudzakir. Ada satu kotak amal, ini terus tamu harap amal bakti untuk rawat jalan dan masjid. Kita lanjut perjalanan menyusuri. Nah, ini di belakang saya ada istri dan 2 anak saya dan ditemani oleh Bapak Edi Wigiojo. Masih dengan tatanan bambu untuk menuju ke lokasi. Kita harus tetap berhati-hati ya, satu persatu, jangan sampai kita bersandar-guru, jangan terlalu banyak bermain-main. Jaga kalau panjenengan membawa handphone atau apapun, silahkan tetap dijaga, jangan sampai lengah, jangan sampai merucut kecebur di laut tersebut. Alhamdulillah kita sudah dekat dengan masjid yang akan kita tuju, dan kita bisa lihat beberapa warga masih tiduran. Ini hari puasa mungkin karena jam 11 lebih, dan ini harga paket-paket yang ditawarkan entah masih berlaku atau tidak, saya kurang tahu. Dan inilah masjid yang akan kita kunjungi sejenak sambil kita sholat zuhur di tempat ini. Sekali lagi, masjid ini sangat indah, sangat nyaman untuk kita duduk bersantai ya, apalagi pas jam-jam luhur seperti saat ini. Ayo kita masuk. Nah, ini terbuat dari kayu-kayu yang sangat kokoh, ada juga yang terbuat dari beton-beton. Oke, kita lihat keluar betapa luasnya laut dari pantai Sayung. Tapi sayang, saya sudah dikasih tahu nama masjid tersebut, tapi saya lupa apa namanya. Karena di masjid tersebut tidak ada papan nama. Terusan kita lihat tempat wudhu, dan ini tempat sholat bagian wanita. Di situ juga disediakan mukena atau peralatan sholat bagi panjenengan yang pas hadir ke sini kebetulan tidak membawa perlengkapan sholat. Pada saat saya berkunjung ke sini, suasana dari bibir pantai sampai masjid ini tampak suasana sepi. Dan menurut kabar daripada warga setempat bahwa keadaan akan ramai itu biasanya kalau menjelang bulan puasa atau nanti pas liburan Hari Raya Idul Fitri. Dan tentunya mereka akan berziarah ke lokasi tersebut. Coba kita masuk ke masjid. Oke, kita masuk masjid yang belum tahu namanya saya. Dan ternyata syukur alhamdulillah ornamen-ornamen yang ada di dalam masjid ini tampak bagus, tampak indah. Semuanya terbuat daripada kayu-kayu yang sangat kokoh. Ini ukiran-ukiran pun sangat indah. Ini adalah bagian atas dan ada lampu hias yang cukup tua, cukup kuno ya, lampu-lampu tempo dulu. Tampak itu adalah mimbar daripada imam kalau berkhutbah, berbentuk seperti kapal ya, ini menyesuaikan lokasi tersebut yang bernuansa laut.
Inilah situasi pemandangan kalau kita melihat ke laut lepas lewat dalam masjid. Bisa dilihat sahabat-sahabat semuanya, ini betapa indahnya, betapa eloknya daripada pemandangan yang bisa kita pantau, seperti layar dalam pementasan wayang kulit. Dan saya pun mencoba untuk beristirahat sejenak, menikmati betapa indahnya daripada alam sekitarnya. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Oke, mari kita menikmati sejenak keindahan daripada masjid tersebut, baik ornamennya ataupun bentuk beduk yang ada di lokasi masjid tersebut. Cukup besar, cukup menawan, dan ini mungkin sudah agak tua ya. Dan ini menurut informasi juga yang kami dapatkan bahwa masjid ini dibangun kurang lebih tahun 2000-an lah, 2000 sekian lah pokoknya. Cukup besar ini. Ini coba perbandingan antara saya dengan masjid, bisa panjenengan lihat semuanya. Ini pentongan tingginya cukup dengan setinggi badan saya, dan juga lebar daripada beduk tersebut. Nah, ini bisa panjenengan lihat sendiri. Ini mungkin namanya Nurul Hayat, cahaya kehidupan. Oke sahabat-sahabat semuanya, setelah kami sholat zuhur, kita akan melihat ke sana makamnya bagaimana bentuknya, dan kita lihat. Ini masih kurang lebih jaraknya kurang lebih 25 meter atau masih jauh ya, saya kurang tahu. Oke sahabat channel The Blogger, demikian tadi perjalanan dari bibir pantai Sayung sampai dengan salah satu masjid yang ada di area pemakaman Syekh Abdullah Mudzakkir di Kota Demak. Semoga video ini memberikan inspirasi dan juga mungkin menjadi salah satu tujuan wisata panjenengan mengisi hari raya Idul Fitri. Sebelum saya akhiri, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam narasi video ini ada kata-kata yang kurang pas ataupun ada tutur kata yang tidak sopan. Tetap semangat menjalankan ibadah puasa, dan tentunya selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Tapi jiwa